Warga Langkat tewas di Kamboja. Mantan Kadis PUPR Topan Ginting jadi saksi sidang korupsi pembangunan jalan. Cangkang kerang diolah jadi alat praktikum. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, seorang pria asal Kabupaten Langkat meninggal dunia di Kamboja. Korban sendiri meninggal diduga akibat adanya aksi penganiayaan. Kabar kematian Argo Prasetyo viral di media sosial setelah beredar video yang memperlihatkan korban terbaring lemah di jalanan dengan luka lebam di wajah dan tubuh yang sangat kurus. Keluarga Argo Prasetyo membenarkan video viral di media sosial merupakan anggota keluarganya. Argo sendiri diketahui berangkat ke Kamboja pada April 2024 tanpa memberitahukan keluarga. Awalnya Argo mengaku bekerja di restoran dan sempat rutin berkomunikasi dengan keluarga. Namun sejak awal 2025, komunikasi semakin jarang. Terakhir kali ia menghubungi keluarga pada 15 September 2025, meminta uang Rp500.000 untuk biaya makan karena belum menerima gaji. Belakangan keluarga mengetahui bahwa Argo telah bekerja di kantor scam di Kamboja. Pada akhir September lalu, keluarga korban dikirimi foto kondisi Argo dengan wajah lebam. Keluarga yang melakukan penelusuran menemukan akun media sosial seorang warga Vietnam yang menolong. Dari sini diketahui Argo telah dirawat di rumah sakit selama 4 hari dan mengalami hilang ingatan sebelum akhirnya meninggal dunia pada 30 September lalu. Awal mulanya tanggal 29 September kemarin, Bang. Ada yang menghubungi saya melalui WhatsApp. Dikirimlah foto abang saya, keadaannya tiba-tiba udah seperti itu. Halo, dia bilang, apakah benar nih keluarganya siapa Argo Prasetyo? Terkejutlah kami kan, Bang, keluarga. Langsung cari tahu, tanya-tanya juga, ini dapat dari mana, ini dari mana. Rupanya dikirim satu akun Facebook orang Vietnam yang menolong abang saya di sana. Saat ini jenazah Argo telah dibawa ke tempat pengawetan jenazah di Kamboja. Keluarga sudah menghubungi KBRI, BP3MI, dan BP2MI untuk memproses pemulangan. Pihak keluarga berharap korban segera dapat dipulangkan untuk dimakamkan. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Langkat, Sumatera Utara. Saudara, petugas Polda Sumatera Utara menggerebek sebuah gudang penyimpanan ikan di Kabupaten Asahan yang jadi tempat penampungan pekerja migran Indonesia ilegal. 3 tersangka diamankan dalam kasus ini beserta 36 pekerja migran Indonesia yang akan ke Malaysia. Ini adalah rekaman video amatir yang direkam polisi ketika hendak menggerebek gudang penyimpanan ikan di kawasan Silau Laut, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Gudang ikan yang digerebek merupakan tempat penampungan 36 pekerja migran Indonesia ilegal asal sejumlah daerah seperti Aceh, Jawa Timur, Banten, Sulawesi Tenggara, NTT, NTB, dan Jawa Tengah yang rencananya akan diberangkatkan ke Malaysia. Para pekerja migran Indonesia ilegal yang 8 diantaranya merupakan wanita ini tergiur dengan upah tinggi dan dijanjikan akan dipekerjakan dengan beragam pekerjaan seperti koki, asisten rumah tangga, pekerja konstruksi, hingga pekerja kebun. Untuk bisa berangkat, para pekerja migran Indonesia ilegal ini harus membayar sebesar 3 hingga 5 juta rupiah. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Riko Taruna Mauruh mengungkapkan pihaknya juga menangkap 3 orang yang memiliki peran penting dalam upaya pengiriman puluhan pekerja migran Indonesia ilegal ke Malaysia.
Polisi kini tengah memburu satu pelaku lagi yang diduga sebagai otak dari sindikat pengiriman pekerja migran Indonesia ilegal dari Indonesia ke Malaysia. Bahwa tim Subdit 4 di Reskrim mendapat informasi dari masyarakat bahwa sebuah gudang ikan digunakan untuk menampung calon PMI pekerja migran Indonesia ilegal yang akan berangkat ke Malaysia menggunakan jalur belakang ilegal ataupun menggunakan kapal tongkang secara ilegal dan tidak memenuhi persyaratan. Puluhan pekerja migran Indonesia ilegal yang diamankan kini telah diserahkan ke BP3MI dan rencananya akan dipulangkan ke daerah asal. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, dua pelaku pencurian spesialis rumah kosong melawan dan melukai polisi saat penangkapan. Satu pelaku yang tercatat sebagai residivis terpaksa dilumpuhkan. Itulah kondisi rumah korban yang berada di Jalan Gedung Arca, Medan. Rumah ini hanya tersisa tembok, sedangkan pintu-pintu hingga atap rumah ludes dijarah pelaku. Pencurian ini tidak dilakukan sekali sebab untuk mencuri perlengkapan rumah korban, pelaku membutuhkan waktu berhari-hari. Pelaku dapat dengan leluasa menjalankan aksinya karena rumah korban memang berada dalam kondisi kosong dan tidak ditempati. Rumah-rumah dalam kondisi kosong terbengkalai inilah yang selalu diincar pelaku untuk diambil material bangunannya. Kapolsek Medan Area Komisaris Polisi Dwi Himawan Chandra bilang salah satu pelaku yang ditangkap merupakan residivis dalam kasus serupa. Namun dua pelaku yang sudah ditangkap menyerang petugas saat hendak dibawa ke tempat penyimpanan barang bukti. Kejadian kedua pelaku ini melarikan diri ataupun pada hari itu juga kita mendapatkan informasi keberadaan pelaku. Kemudian dari piket, pimpin langsung Kanit Reskrim melakukan pengembangan dan mengamankan salah satu pelaku. Pada saat kita melakukan pengembangan untuk mencari satu pelaku lainnya dan untuk menunjukkan barang bukti, salah satu tersangka melakukan pendorongan ataupun kaca sehingga kaca itu pecah menjadi beberapa bagian dan salah satu bagiannya itu mengenai salah satu kaki petugas kami. Dalam kasus ini, polisi menyita sejumlah barang bukti hasil kejahatan pelaku seperti potongan besi, daun pintu, dan potongan kaca. Pelaku terancam penjara selama 5 tahun dijerat pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Mantan Kadis PUPR Topan Ginting jadi saksi sidang korupsi pembangunan jalan. Saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, mantan Kadis PUPR Sumatera Utara Topan Ginting yang menjadi saksi dalam kasus korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara menyangkal telah menerima uang dari kontraktor. Namun terdakwa Akirun Piliang mengaku menyerahkan uang 50 juta rupiah ke ajudan Topan Ginting. Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan kembali menggelar sidang korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara dengan terdakwa Akirun Piliang selaku Direktur PT Dalihan Natolu Group dan anaknya Raihan Dulasmi Piliang selaku Direktur PT Rauna Namura. Kedua terdakwa didakwa melakukan suap kepada mantan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara Topan Ginting agar menang dalam tender proyek pembangunan jalan. Mantan Kadis PUPR Topan Ginting yang hadir sebagai saksi dicecar pertanyaan oleh Jaksa Penuntut Umum dari KPK terkait dengan pertemuannya dengan pihak kontraktor. Majelis Hakim juga memastikan apakah dalam pertemuan mantan Kadis PUPR Sumatera Utara Topan Ginting dengan terdakwa Akirun Piliang ada pembicaraan terkait biaya komitmen yang sering dijadikan modus suap dalam proyek pemerintahan. Topan Ginting dengan tegas menyatakan tidak ada pembahasan terkait biaya komitmen dan juga tidak menerima uang. Hal itu dibenarkan terdakwa Akirun Piliang, namun saat pertemuan Topan Ginting menyatakan sesuatu yang kemudian diartikan terdakwa sebagai kode biaya komitmen.
Terdakwa kemudian menyerahkan uang 50 juta rupiah kepada ajudan Topan Ginting. Tidak seperti itu. Lalu bagaimana sepertinya? Uangnya diberikan kepada ajudannya. Kok bisa begitu? Kebiasaan. Memang begitu. Jaksa penuntut umum dari KPK Eko Wahyu Prayitno memastikan meski Topan Ginting tidak mengaku menerima uang, pihaknya tetap yakin karena telah memiliki saksi. Meskipun Topan itu menyangka telah menerima uang 50 juta, namun kami kan juga punya saksi-saksi, nantilah kita buka apa sih yang menjadi dasar kok kami itu yakin ada penerimaan uang 50 juta. Iya, kami berkeyakinan seperti itu. Ajudan tadi ya Pak? Ya, nanti dulu. Nanti sesuai fakta persidangan. Berarti ajudannya dihadirkan untuk jadi memberikan kesaksian? Sebelumnya, mantan Kadis PUPR Topan Ginting terjaring dalam operasi tangkap tangan oleh KPK dalam kasus korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara. 5 orang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, sebuah terobosan dilakukan Kejaksaan Negeri Karo dengan memanfaatkan barang bukti tindak pidana menjadi alat praktik bagi siswa STM. Inovasi ini sebagai bentuk kepedulian akan dunia pendidikan dan meningkatkan nilai ekonomi barang bukti tindak pidana yang ada. Melalui program Titip Rawat, Kejaksaan Negeri Karo bekerja sama dengan 2 sekolah teknik menengah negeri di Kabupaten Karo untuk pemanfaatan barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap dan dirampas untuk negara. Barang bukti berupa sepeda motor yang tidak memiliki nilai ekonomis tinggi diserahkan kedua STM negeri di Kabupaten Karo untuk menjadi bahan praktik bagi siswa sekolah. Diharapkan para siswa STM tersebut dapat memperbaiki sepeda motor sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomisnya. Jadi program Titip Rawat ini sebenarnya barang bukti yang sudah berkekuatan hukum tetap yang mana dalam putusannya itu dirampas untuk negara, itu kan akan kita lelang pada akhirnya nanti Bang untuk meningkatkan PNBP kita. Nah, agar PNBP kita itu nanti meningkat, itu barang bukti kita itu kita titipkan untuk diservis yang mana keadaannya atau kondisinya itu tidak baik kepada SMK Negeri 1 Merdeka sehingga nanti pada saat lelang nilainya itu meningkat begitu. Kepala Sekolah STM Negeri 1 Merdeka mengaku senang dengan adanya kerjasama dengan Kejaksaan Karo karena para siswa memiliki lebih banyak kendaraan yang dapat digunakan sebagai bahan praktik. Jadi pada prinsipnya kami dari besar SMK Negeri 1 Merdeka ya sangat bersyukur mendapatkan inovasi ini. Kenapa kita sangat bersyukur? Karena kan selama ini kan anak-anak kita praktek mungkin dengan unit-unit yang sudah tertentu. Tetapi dengan adanya inovasi ini tentu ada unit yang beragam. Ya, yang beragam yang bisa mereka servis sehingga ini menjadi tantangan tersendiri untuk anak-anak dan menjadikan mereka memiliki inovasi juga bagaimana melakukan servis sepeda motor yang diberikan dari pihak kejaksaan. Ini kira-kira Pak. Saat ini sebanyak 6 unit kendaraan jenis sepeda motor dipinjamkan ke 2 sekolah kejuruan. Nantinya kendaraan yang telah diperbaiki akan ditukar kembali untuk dijadikan alat uji praktik. Hendri Setiawan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Saudara, berbekal kreativitas, seorang wanita di Kabupaten Deli Serdang mengolah limbah styrofoam menjadi beanbag atau kursi santai yang cantik dan bernilai ekonomi tinggi. Kini kursi santai berbahan styrofoam sudah dipasarkan ke sejumlah daerah di Sumatera. Banyaknya limbah styrofoam terus menjadi ancaman bagi kelestarian lingkungan hidup. Namun di tangan seorang Dewi Setiani, limbah styrofoam mampu diolah menjadi beanbag atau kursi santai yang cantik dan bernilai ekonomi tinggi. Untuk mengolah limbah styrofoam sendiri cukup sederhana. Limbah styrofoam diolah menjadi bulir-bulir kecil dengan menggunakan mesin khusus,
Kemudian bulir-bulir tersebut dikumpul dan dimasukkan ke dalam kain pembungkus dengan aneka bentuk dan warna. Dewi mengaku memproduksi aneka bentuk kursi santai sesuai dengan kebutuhan konsumen. Untuk harga sendiri cukup terjangkau, mulai Rp100.000 hingga yang paling mahal Rp850.000. Usaha yang diberi nama Medan Beanbag ini dibangun Dewi pada tahun 2012 lalu karena prihatin melihat banyak limbah styrofoam di lokasi tempatnya bekerja dulu. Mulai saya saya kan dulu kerja salah satu bidang furniture kan. Awalnya saya lihat ada pecahan styrofoam atau styrofoam kan biasa kalau perabot itu ada kayak kas styrofoam itu yang besar kan. Kok sayang kali banyak kali gitu nggak dimanfaatin. Nah saya ambil ide ada yang memang bisa saya pergunakan, saya buat cover beanbagnya, saya coba buat cover kan. Habis itu ya udah saya beli mesin, saya pecahin itunya. Sekarang udah jadi. Kini Dewi memamerkan hasil karyanya di galerinya yang berada di Desa Lalang, Kabupaten Deli Serdang. Dewi juga memasarkan karyanya melalui jejaring media sosial. Tim Liputan Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Cangkang kerang diolah jadi alat praktikum, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, seorang warga kota Brastagi di Kabupaten Karo berhasil mengolah ikan red devil yang menjadi hama di Danau Toba menjadi abon yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Usaha abon ikan red devil ini mulai dirintis Fitria Yuliani Sitorus sejak setahun yang lalu. Awalnya ia prihatin dengan banyaknya ikan red devil yang tidak dikonsumsi dan menjadi hama di perairan Danau Toba. Padahal ikan ini memiliki kandungan protein dan lemak yang tinggi dan sangat bagus untuk ibu hamil dan pertumbuhan anak-anak. Dengan menggunakan campuran rempah-rempah seperti gula merah, jahe, bawang yang dihaluskan, Fitria Yuliani mengolah abon ikan red devil yang diperolehnya dari nelayan di sekitar Danau Toba. Untuk 1 kilogram ikan red devil mampu menghasilkan sekitar 3 ons abon ikan. Saat ini, Fitria Yuliani memasarkan abon ikan red devil ini melalui daring. Ia menjual abon ikan red devil seharga Rp200.000 untuk 1 kilogram. Ada inspirasi membuat ikan red devil untuk menjadi abon. Karena kenapa? Red devil ini kan dianggap sebagai hama oleh masyarakat dan berita itu sudah booming dari luar negeri bahwasanya red devil ini adalah hewan hama seperti itu. Jadi kita gunakan red devil ini, ternyata red devil ini mengandung protein yang cukup tinggi dan lemak yang tinggi untuk pertumbuhan dan perkembangan anak dan ibu hamil untuk mencegah stunting. Jadi sebagaimana yang pada saat ini adalah stunting itu digawe-gawekan oleh masyarakat dan oleh Bapak Presiden kita untuk dicegah. Jadi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karo sangat mendukung upaya yang dilakukan Fitria Yuliani agar populasi ikan red devil dapat dikendalikan dan mampu memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat di Danau Toba. Jadi kedepannya dengan adanya nanti pengolahan red devil ini, populasi red devil di Danau Toba akan semakin berkurang, yang nantinya bisa meningkatkan produksi ikan endemik di Danau Toba, dan saat ini bisa juga nanti sebagai sumber pemasukan bagi nelayan-nelayan kita. Kini Fitria Yuliani berharap dukungan semua pihak untuk dapat mengembangkan inovasinya agar mampu mensejahterakan masyarakat di sekitar Danau Toba. Hendri Setiawan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Saudara, hidangan gulai itik dengan sajian kuah santan menjadi menu primadona warga di Kabupaten Mandailing Natal. Betapa tidak, kuah santan dengan rasa pedas dipadu dengan gurihnya daging itik dijamin akan membuat Anda ketagihan. Gulai itik Jamanggis, itulah menu andalan salah satu rumah makan di Jalan Lintas Timur Panggorengan, Kota Panyebungan, Kabupaten Mandailing Natal.
Gulai dengan sajian kuah santan pedas dipadu gurihnya daging itik menjadikan menu ini selalu diburu oleh masyarakat. Proses pembuatan gulai itik sendiri tidak terlalu rumit. Aneka bumbu seperti irisan bawang merah, serai, cabai giling merah, dan rawit serta lengkuas menjadi bumbu utama yang dimasak dengan potongan daging itik dan sedikit kuah santan. Untuk menambah rasa gurih dan menghindari aroma amis, pengelola rumah makan menambahkan sedikit campuran air perasan asam. Untuk menjamin kelezatan rasanya, pengelola rumah makan memasak gulai itik dengan menggunakan kayu bakar. Kalau masak kayu bakar, dia lama, rasa apanya agak lama, enggak gampang basi. Oke, artinya tahan lama. Tahan lama dia. Kalau memakai gas, sebentar aja udah agak berbau ya. Berbau lah dia. Oke, dari cita rasanya Bang, itu mempengaruhi nggak Bang pakai kayu bakar ini Bang? Pasti. Itu seperti apa? Kayu bakar ini karena dulu pun masak pakai kayu bakar biar enggak biar tahan lah dia. Aromanya pun aroma kayu itu pun masuk dia ke dalam ke dalam gulai itu. Setiap hari, sedikitnya 7 hingga 10 ekor itik diolah untuk memenuhi pelanggan. Bahkan tak jarang pelanggan harus menunggu lebih dari 1 jam untuk dapat menikmati gulai itik ini. Gulai itik yang ku nikmati hari ini, saya sudah nunggu mulai dari jam 11 tadi. Ternyata baru masak jam 12:15. Saya sangat suka kepada cita rasanya, pedasnya terasa. Yang kedua tidak ada amis. Dan dagingnya pun agak lembut, nggak keras dia. Jadi ditambah lagi tadi ada acarnya, tomat, bawang dan cabai rawit. Memang sering datang sini untuk? Oh iya, kadang sekali 3 hari kalau saya lagi di Penyambungan. Dan ini menjadi menu wajib makan siang saya di hari Selasa atau hari Kamis. Harus Bang ya? Harus. Oke, siap Bang. Untuk 1 porsi gulai itik dibanderol dengan harga Rp20.000 plus hidangan nasi panas. Tim Liputan Kompas TV Mandailing Natal, Sumatera Utara. Saudara, sekelompok mahasiswa di Medan mengolah limbah kulit kerang menjadi alat praktikum mahasiswa. Ide awal bermula saat alat praktikum gigi yang mereka gunakan tidak kuat. Limbah cangkang kerang dan plastik wadah makanan bisa diolah menjadi alat praktikum mahasiswa kedokteran gigi. Model gigi alternatif berbahan dasar limbah cangkang kerang darah Anadera granosa dan plastik polipropilen dari wadah makanan dapat menjadi alat praktikum yang kuat dan ramah lingkungan. Dengan teknik tertentu, bahan tersebut dapat diolah menjadi gigi buatan sebagai alat praktikum. Mahasiswa Fakultas Kedokteran USU ini mengaku ide mengolah limbah cangkang kerang tersebut berawal dari rapuhnya alat praktikum yang ada sebelumnya. Cangkang kerang dipilih karena memiliki bahan yang kuat dan ramah lingkungan, serta dapat digunakan untuk praktik di laboratorium. Hasilnya juga sudah diteliti dan diuji. Cangkangnya itu belum dimanfaatkan sepenuhnya untuk kegiatan-kegiatan atau produk-produk yang lebih menghasilkan, maka itu menjadi limbah. Maka itulah kami memproduksinya dengan campuran kerang dan juga plastik untuk mengolah limbah itu. Baik. Memakan waktu berapa lama ya untuk membuat satu model gigi misalnya? Untuk satu model gigi kami estimasi untuk pengerjaannya sekitar 30 menit. Jadi dalam 1 hari kami rata-rata bisa memproduksinya sekitar 20 set model gigi. Kreativitas mahasiswa ini juga mendapat arahan dari program skema kewirausahaan, sehingga mereka mampu memberikan karya dan kreativitas kepada universitas dan dapat memasarkan produk yang mereka beri nama Poliselden. Emir Syapurba, Bahri Nasri, Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.